Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya hari ini? Baik, pada kesempatan hari ini langsung saja kita akan mempelajari materi tentang struktur query language atau dikenal dengan sebutan SQL. Silahkan segera kalian persiapkan aplikasi exam PP-nya. Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain: yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian SQL. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang sejarah SQL. Ketiga, peserta didik dapat memahami, menjelaskan, dan membuat kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Selanjutnya, silakan kalian mempersiapkan diri dan peralatan untuk mengikuti kegiatan praktik menggunakan SQL. SQL merupakan bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Saat ini, hampir semua produk RDBMS menggunakan SQL sebagai standar bahasa query-nya seperti Oracle, MySQL, MariaDB, SQL Server, dan lainnya. Sejarah SQL dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama Johnny Oracle yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni tahun 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL atau Structured English Query Language. Akan tetapi, karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Dalam penggunaannya, perintah SQL dibagi menjadi 3 bagian, yaitu DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan DCL, Data Control Language. DDL, Data Definition Language, adalah perintah SQL yang berkaitan dengan skema database seperti membuat database baru, menghapus database, membuat tabel baru, menghapus tabel, membuat view baru, dan sebagainya. Perintah DDL diantaranya create, alter, dan drop. Selanjutnya, DML, Data Manipulation Language, adalah perintah SQL yang berkaitan dengan data yang ada di dalam database, seperti menambah data baru ke dalam tabel, memperbarui data yang ada di dalam tabel, menghapus data yang ada di dalam tabel, dan mengambil data yang ada di dalam tabel. Berikut ini yang termasuk dalam perintah DML, diantaranya select, insert, update, dan delete. Select adalah perintah yang digunakan untuk memilih dan menampilkan data dari tabel atau bahkan dari beberapa tabel dengan penggunaan relasi. Sedangkan insert merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan
atau menginputkan sebuah data baru ke dalam sebuah tabel. Update adalah perintah yang digunakan untuk merubah atau menyunting data pada sebuah tabel. Delete adalah perintah delete dalam SQL untuk menghapus data dari berfungsi sebagai tabel di database. DCL adalah perintah SQL yang berkaitan dengan pengontrolan data dan server database-nya, seperti memberi izin akses kepada user dan menghapus hak izin akses yang telah diberikan kepada user. Berikut yang termasuk dalam perintah DCL, diantaranya grant dan revoke. Grant digunakan untuk memberikan hak akses oleh admin ke salah satu user atau pengguna. Lain dengan grant yang memberikan hak akses, revoke justru berwenang untuk mencabut hak akses dari suatu user. Demikian tadi materi tentang menggunakan SQL. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan proses menggunakan SQL. Ya, anak-anak, sebelum dimulai kegiatan praktek, kalian diharapkan untuk mempersiapkan komputer atau laptop yang sudah terinstall aplikasi Exam. Langkah pertama, membuka lembar kerja MySQL menggunakan sel pada program Exam. Selanjutnya, melakukan proses login menggunakan username dan password pada aplikasi MySQL. Setelah berhasil masuk ke dalam database MySQL, selanjutnya, pertama, kita akan melakukan proses untuk membuat database dengan perintah create database siswa. Kemudian, menampilkan database yang sudah dibuat dengan perintah show database. Nah, jika database sudah berhasil dibuat, selanjutnya kita akan masuk ke dalam database siswa dengan perintah use siswa. Berikutnya, kita akan membuat tabel dengan contoh membuat tabel siswa dengan perintah create table tb_siswa. NIS integer 10 primary key. Nama varchar 40. Kelas varchar 15. Email varchar 255. Selanjutnya, menampilkan tabel yang sudah dibuat dengan perintah show tabel. Kemudian, kita akan mencoba merubah nama tabel dengan menggunakan perintah rename tabel tb_siswa to tb_siswa_smk. Selanjutnya, menampilkan tabel yang sudah berhasil dirubah dengan perintah show tables. Kita akan menambahkan kolom nomor underscore HP pada tabel siswa dengan menggunakan perintah alter tabel tb_siswa_smk add nomor underscore HP varchar 15. Setelah berhasil ditambahkan, selanjutnya kita akan melihat deskripsi dari tabel dengan perintah descript tb
siswa SMK. Kemudian, kita akan memasukkan data pada tabel siswa dengan perintah insert into tb_siswa SMK. Value sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel siswa dengan menggunakan perintah select bintang from tabel_siswa SMK. Kemudian, untuk merubah data nama pada tabel siswa dengan menggunakan perintah update tb_siswa SMK. Set sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel siswa dengan menggunakan perintah select bintang from tb_siswa SMK. Berikutnya, untuk perintah menghapus data, kita menggunakan query delete from tb_siswa SMK where NIS sama dengan 1001. Untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel siswa dengan menggunakan perintah select bintang from tb_siswa SMK. Sedangkan untuk menghapus tabel menggunakan perintah drop tabel tb_siswa SMK. Untuk menghapus database menggunakan query drop database siswa_SMK. Ya, bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa menggunakan program struktur query language atau SQL? Baik, kalau sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.